Ini teman-teman on cam dulu yuk. Minggu kemarin kan udah libur nih pertemuan rutinnya. Nah, sekarang on cam dulu yuk. Biar pada lihat muka teman-temannya lagi nih. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Monica Novelia Puspita sebagai MC. Sebelum dimulai pertemuan rutinnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya acaranya dapat berjalan dengan lancar. Nah, oh iya, kalau kalian ada di Zoom, bisa komen ya. Nah, yang lainnya ada nggak nih di Zoom? Nah, oke. Kalau gitu, sebelum acaranya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya akan ada sesi pemaparan materi tentang pengenalan jaringan komputer oleh pemateri kita yaitu Kak Fadil. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, setelah itu akan ada sesi dokumentasi dan yang terakhir adalah sesi penutup. Nah, sebelum kita ke sesi pemaparan materi nih, aku ada pantun nih buat ngawalin sesi awal ini. Ini mau pada dengerin nggak nih pantunnya? Mau nih Kak Mon, gimana Kak pantunnya nih? Oke. Bentar ya. Pergi ke bioskop sambil nonton. Jangan lupa membawa cemilan. Daripada ingat mantan, mending kita simak pemateri kita Kak Fadil yang keren. Oke, buat Kak Fadil dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmatullah Fadila. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang pengenalan jaringan komputer. Apakah sudah masuk? Slide-nya sudah masuk apa belum?
Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Baik, sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh di perkuliahan sudah dijelaskan dan juga kemarin juga dari Lab Jarkom untuk yang angkatan 21 ya sudah dijelaskan. Mungkin kita juga akan di sini akan mengulang sedikit dan nanti juga ada tambahan dari saya tentang pengenalan cara penggunaan internet dan juga bagaimana cara prosesnya. Pertama kita mengenal dulu tentang jaringan komputer. Nah, untuk poin-poin pembahasannya seperti ini, mengenai apa itu jaringan komputer, apa manfaatnya, keuntungan, macam-macam jaringan, komponen pembentuk, dan juga topologi jaringan. Untuk definisinya, jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain, dengan tujuan utama untuk melakukan pertukaran data dan juga informasi. Mungkin sudah tahu ya semua tentang apa definisi dan tujuannya, yaitu untuk melakukan sebuah transaksi data dan juga informasi. Lalu apa manfaat jaringan komputer? Yaitu melakukan sharing resource, yang kedua untuk melakukan media komunikasi, yang ketiga integritas data, yang keempat keamanan data, dan juga yang terakhir sumber daya yang lebih efisien. Maksud dari sharing resource itu melakukan sebuah pertukaran data dengan dalam satu jaringan atau di luar jaringan. Jadi bisa dalam satu jaringan itu dalam lingkup area lokal atau dalam satu rumah atau satu kantor. Nah, dapat juga untuk menjadi media komunikasi. Jadi kita dapat bertukar email atau ya seperti email, surat elektronik seperti itu menggunakan jaringan komputer. Nah, dalam itu kita juga dapat integritas data. Jadi data yang kita gunakan itu tidak tercecer gitu. Maksudnya itu masuk ke luar. Jadi tetap di dalam satu jaringan. Dan juga terdapat sebuah keamanan data. Di dalam jaringan komputer kita dapat menyesuaikan data-data mana yang akan diamankan, maksudnya itu tidak dipublikasikan. Jadi kita bisa mengatur sendiri dengan menggunakan jaringan komputer, yaitu seperti halnya memberikan sebuah akses, siapa saja yang bisa mengakses data ini, atau bagaimana cara pengirimannya. Jadi kita bisa menentukan dengan menggunakan jaringan komputer ini. Sumber daya yang lebih efisien, jadi semua orang bisa mengontrol jaringan komputer itu. Seperti halnya dalam sebuah kantor, kita ingin melakukan sharing data, kita juga bisa mengontrolnya dengan cara kita seumpamanya ada data yang belum terkirim, jadi kita bisa mengkonfirmasi secara langsung apa data yang tidak terkirim itu agar bisa dikirim ulang. Nah, itu perkembangannya seperti ini. Jadi sebelum adanya jaringan komputer itu kita akan mengeprint saja di dalam sebuah kantor harus bingung. Kita harus memerlukan disket. Nah, contohnya ini. Ketika kita ingin mengeprint di teman yang satu, kita masih bingung, kita harus nyari disket. Dan juga kalau di sini penuh, maka kita harus pindah lagi ke teman yang kedua. Nah, kalau di sini penuh, kita muter lagi ke yang ketiga sampai kita menemukan. Dan juga kalau belum ada jaringan belum ada jaringan komputer, kita harus mempunyai atau memiliki sebuah perangkat keras. Contoh halnya flash disk ataupun disket untuk menyimpan data yang ingin kita print tadi. Nah, karena adanya jaringan komputer, maka komunikasi yang seperti ini dirubah menjadi lebih baik lagi, yaitu seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa klien A, B, sampai G. Di sini juga terdapat klien G yang menggunakan jaringan telepon, dan di sini juga terdapat klien C dalam sebuah jaringan lokal yang terdapat di dalam ruangan. Sedangkan jaringan G di luar ruangan menggunakan jaringan wireless. Nah, di sini terdapat sebuah server dan juga modem. Bagaimana kita, umpamanya klien C bisa mengeprint di klien B. Nah, itu menggunakan jaringan komputer dengan konsep keamanan yang seperti di awal tadi. Jadi kita di hub ataupun di server, di modem, kita bisa menentukan kalau kita ingin ngeprint di jaringan B, juga kita
Jadi arah untuk masuk ke dalam jaringan B atau klien B itu diberikan akses. Jadi seumumnya kita mau ngeprint ke jaringan B, kita tinggal konfirmasi dengan klien B untuk mengeprintkan. Setelah itu kita mengirimkan data yang ingin kita print ke klien B. Setelah itu klien B akan mengeprintkan sebuah data atau file yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan klien G. Klien G juga bisa melakukan sebuah transaksi data meskipun dia di luar ruangan, tetapi dia masih mendapatkan sebuah akses internet atau akses jaringan dari server ini. Jadi apabila klien G meskipun di luar, tetapi bisa mendapatkan akses dari jaringan ini, maka klien B juga bisa mengkonfirmasi semua klien yang terdapat di jaringan lokal ini. Jadi gambarannya seperti itu. Lalu kita masuk ke keuntungan penggunaan jaringan komputer. Yang pertama, mungkin pembahasan ini sama dengan manfaat jaringan komputer. Yang pertama, penggunaan data, aplikasi, dan peralatan secara bersama-sama atau sharing. Ya, contoh sebuah printer tadi. Jadi semua klien bisa menggunakan satu printer dengan menggunakan jaringan komputer. Yang kedua, akses ke jaringan menggunakan password dan peraturan hak untuk data-data rahasia. Di dalam ini kita juga bisa merahasiakan sebuah data-data ya seperti akses keamanan gitu. Jadi siapa saja atau semuanya pegawai tidak bisa mengakses sebuah data yang dipunyai oleh perusahaan. Kan biasanya kan ada data-data yang penting tidak boleh diakses oleh pegawai biasa. Nah, seperti itu. Jadi kegunaan jaringan komputer itu seperti itu. Lalu sebagai komunikasi antar user dengan menggunakan email atau line konferensi. Jadi kita dapat bertukar data antara user 1 dengan user 2. Selanjutnya, manajemen data yang tersentralisasi oleh seorang supervisor atau administrator. Jadi tugasnya administrator tadi untuk menjaga data dan juga memanajemen agar data-data tersebut itu tidak campur aduk, jadi dipisah-pisah gitu. Lalu data selalu up to date. Nah, semua klien akan mendapatkan seperti halnya notifikasi apabila ada data-data baru yang harus dikerjakan. Jadi kita sebagai server bisa melakukan sharing terhadap klien-klien. Jadi kita menggunakan file sharing. Setelah itu, maka klien-klien yang seperti di awal tadi, yang di klien A, B, C, dan D ini akan mendapatkan sebuah notifikasi tentang proyek baru atau data baru yang harus dikerjakan. Jadi kita tidak ribet, kita harus kirim menggunakan disket ataupun flash disk. Nah, sistem keamanan terjamin. Jadi di sini terdapat sebuah server, data-datanya harus dipisah-pisah seperti ini untuk mengamankan sebuah data-data yang penting ataupun data-data rahasia. Nah, aksesnya nanti akan ditentukan oleh administrator, siapa user yang bisa mengakses data-data ini. Tanpa izin dari administrator, user tidak dapat mengakses sebuah data yang terdapat di server. Jadi sebagai administrator kita harus bisa membagi-bagi data mana yang harus disembunyikan atau yang harus dipublikasikan. Contoh halnya contoh saja yang publik itu di Sister Unet. Nah, di situ kan di Sister kan juga ada tuh KRS, data mahasiswa, NIM, dan lain-lainnya. Nah, itu berarti di balik data-data itu masih ada data-data rahasia yang dapat diakses oleh yang tersimpan di database yang dapat diakses oleh administrator. Seperti halnya data-data yang lain atau data-data yang penting. Contoh data-data dosen atau yang lainnya. Administrator jadi admin itu bisa
membuka data user dan juga data server. Lanjut, jaringan menurut rentang geografis. Yang pertama LAN, Local Area Network. Namanya saja lokal. Jadi kalau lokal itu ya cuma di dalam suatu ruangan saja atau sebuah kelas ataupun yang lainnya. Sebuah lab. Setelah itu MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network itu kumpulan dari beberapa LAN atau kumpulan data center. Jadi jika contoh MAN itu dalam sebuah kampus. Nah, dalam satu kampus kan banyak sekali lab-lab atau kelas-kelas. Nah, lab-lab atau kelas-kelas itu termasuk sebuah jaringan LAN. Nah, kalau MAN itu kumpulan dari beberapa jaringan itu yang mempunyai akses. Maksudnya itu sebagai provider dari semua LAN terdapat dari beberapa perusahaan atau kantor cabang. Rodok ngelek itu kan tidak bisa on mic. Cek masuk suaraku. Sekarang udah jelas, tadi nge-lag. Dari mana? Dari mana? Dari ya itu, ya ini. LAN. Mm-mm. LAN atau bisa disebut local area network. Jadi local area network itu berbasis lokal. Jadi, jaringannya itu termasuk jaringan kecil. Misalnya dalam satu rumah, satu kelas, ya seperti itu, satu ruangan gitulah kalau LAN. Sedangkan MAN kumpulan dari beberapa LAN atau kantor. Jadi dalam satu kantor itu atau bisa disebut bisa sebagai provider. Nah, MAN itu kalau provider itu basisnya RT RW Net. Nah, RT RW Net itu mempunyai beberapa klien. Nah, semua klien atau RT RW Net, misalkan RT RW Net 1, RT RW Net 2, RT RW Net 3, RT RW Net 4. Nah, semua ini menjadi satu dalam satu provider utama. Nah, itu disebut MAN, jaringan MAN. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu Wide Area Network. Nah, kalau wide ini basisnya lebih luas lagi. Misalkan satu benua, satu negara, ataupun satu beda kota. Nah, contoh dari wide area network itu jaringan Telkom. Nah, jaringan Telkom kan mempunyai banyak sekali wilayah ataupun banyak sekali kliennya. Kadang masih ada yang di Jember, Banyuwangi, ada yang di Bentar ya teman-teman, kayaknya Kak Fadilnya sinyalnya lagi jelek deh.
buat materi yang tadi udah disampaikan, kira-kira ada yang mau ditanya nggak nih teman-teman? Masih belum mungkin. Oke. Kalau gitu tunggu bentar ya buat ngeliat lanjutan materinya. Halo, halo. Sorry. Hotspotku mati. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Tadi dari mana, Rek? Dari yang man Kak. Man ya. Jadi man itu adalah sekumpulan dari beberapa LAN membentuk satu jaringan. Contohnya itu satu kampus. Satu kampus itu kan terdapat beberapa kelas ya, banyak kelas. Nah, di dalam satu kampus itu pasti mempunyai satu jaringan utama. Jaringan utama itu yang memiliki akses ke internet atau jaringan yang di atasnya. Nah, pastinya kan dari jaringan utama itu mempunyai sebuah jaringan ya, atau akses internet gitu ya. Jadi MAN itu kumpulan dari beberapa jaringan atau kumpulan dari beberapa local area network yang menjadi satu, yaitu disebut jaringan MAN. Jadi meskipun dalam kelas A bisa berkomunikasi dengan kelas B atau melakukan transferring data ke kelas B dengan izin tertentu. Jadi masih harus izin ya, menggunakan sebuah perizinan yang yaitu dari sebuah administrator. Lalu kita masuk ke WAN. WAN itu atau biasa disebut Wide Area Network. Wide Area Network berarti jangkau wide area network. WAN itu jangkauannya lebih luas dari MAN. Jadi seperti halnya di sini terdapat sebuah LAN, sebuah kantor pusat A, kantor cabang kantor 1, cabang kantor 2. Jadi bagaimana cara kita bisa terkoneksi antara satu sama lain, yaitu menggunakan sebuah jaringan WAN. Nah, di atas U-nya. Kumpulan dari beberapa kantor itu terdapat sebuah satelit atau jaringan yang menghubungkan dari semuanya ini. Jadi kalau WAN itu ibaratkan tuh sedunia gitulah. Kumpulan dari beberapa negara. Nah, titik utamanya itu kan biasanya ada yang menggunakan satelit. Nah, titik utama itu disebut atau keseluruhan dari semua jaringan itu disebut jaringan WAN. Lanjut masuk ke pembahasan tentang topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi jaringan. Topologi jaringan itu seperti halnya perancangan sebuah jaringan. Seperti apa skemanya? Nah,
itu disebut dengan topologi. Yang pertama topologi bus. Topologi bus adalah sebuah topologi jaringan yang menggunakan sebuah kabel koaksial yang dimana mempunyai satu backbone kabel. Jadi dalam satu kabel itu di dalam satu kabel itu terdapat satu tembaga. Nah, dalam pengkonsepan sebuah jaringan dengan topologi bus itu nanti kabel-kabelnya itu seperti dikelupas, disambungkan ke kabel lain. Jadi terdapat satu backbone di mana mengaliri sebuah jaringan. Nah, jaringan ini untuk klien-kliennya itu menumpang gitu di dalam backbone itu agar bisa melakukan sebuah pertukaran data. Untuk kelebihannya, topologi bus itu relatif murah dan juga tidak menggunakan hardware atau hardware switch tambahan. Beda dengan topologi yang lain. Lalu lanjut ke topologi ring. Nah, topologi ring itu pertukaran data. Ya, topologinya seperti cincin ini ya. Bentuknya seperti cincin. Nah, kalau topologi ring itu membutuhkan sebuah perangkat tambahan. Dan perangkat tambahannya itu relatif mahal. Seperti halnya perangkat tambahannya itu kita menggunakan kabel LAN. Nah, di mana kabel LAN itu jikalau penggunaan itu menggunakan jarak jauh, maka biaya yang digunakan akan relatif mahal. Dan juga apabila terdapat sebuah kabel yang putus atau rusak, maka tidak akan bisa terkoneksi antara komputer satu dengan komputer dua. Nah, untuk perangkat tambahan itu apa? Untuk perangkat tambahan dari penggunaan topologi ring itu yaitu NIC atau Network Interface Card atau biasa disebut LAN card. Nah, untuk bawaannya kan kalau sebuah PC itu hanya ada satu LAN. Nah, kalau kita menggunakan topologi ring, kita harus menambah LAN card lagi. Jadi kita membeli sebuah LAN eksternal. Nah, itu untuk penggunaan topologi ring untuk dipasang atau biar tersambung dengan motherboardnya. Lalu lanjut ke topologi star. Nah, kalau topologi star itu topologi yang sering dipakai. Jadi terdapat sebuah port. Nah, di sini adalah port 1. Nah, kalau port 1 itu biasanya digunakan sebagai jaringan utama. Jadi menerima akses jadi port 1 membawa sebuah akses internet untuk disebarkan ke port-port lainnya. Jadi untuk komputer A, B, C dan D, A, B, C dan lainnya itu tinggal menghubungkan kabel antara komputer ini dengan switch-nya agar bisa melakukan pertukaran data. Nah, lalu IP-nya itu atau alamat IP dalam setiap komputer itu akan mendapatkan alamat IP yang diberikan oleh komputer server. Jadi kasarannya seperti itu. Jadi semua kliennya itu menumpang ke servernya, server klien yang memberikan aksesnya. Dan untuk topologi star itu relatif mahal karena membutuhkan banyak sekali kabel karena harus mengkonekkan antara komputer A dengan switch, komputer B dengan switch, dan juga komputer C dengan switch dan lainnya agar bisa dalam satu jaringan. Lalu lanjut ke topologi tree. Topologi tree itu relatif topologi tree biasa atau bisa disebut dengan topologi pohon. Nah, untuk topologi tree ini penggunaannya seperti halnya potongan dari topologi star. Jadi topologi tree ini contoh saja di sini ada sebuah server yang memberikan sebuah akses internet. Nah, di sini ada sebuah backbone kabel, lalu bisa disebarkan ke hub, switch hub untuk memperbanyak sebuah
jaringan LAN. Nah, atau jaringan lokal. Jadi topologi tree itu kumpulan dari beberapa topologi. Bisa halnya kita tambahkan sebuah topologi star, ataupun topologi mesh, ataupun topologi yang lainnya. Setelah itu kita masuk ke topologi mesh. Topologi mesh itu sama halnya dengan topologi ring. Cuma bedanya kalau ring kan melingkar, kalau mesh itu bisa seumpamanya komputer A, B, C dan A, B, C, D, E, F. Nah, itu bisa menambahkan sebuah kabel-kabel untuk bisa terkoneksi ke semuanya. Jadi kita harus membutuhkan banyak sekali kabel agar bisa antara komputer A bisa mengirimkan sebuah data ke komputer yang lainnya, B, C, D, dan E, dan F. Jadi untuk penggunaan topologi mesh itu jarang digunakan kalau di jaringan luas. Mungkin kalau hanya jaringan lokal yang tidak ingin menambahkan sebuah perangkat, bisa menggunakan topologi mesh. Untuk komponen pembentuk jaringan komputer, di sini ada 5. Yang pertama pastinya personal komputer atau komputer itu sendiri. Yang kedua media transmisi. Yang kedua media transmisi. Media transmisi itu berupa kabel. Jadi ada beberapa kabel yang bisa digunakan untuk membangun sebuah topologi jaringan. Yang pertama bisa menggunakan kabel STP, UTP, dan juga kabel koaksial dan fiber optik. Untuk sekarang ini untuk penggunaan kabel LAN atau kabel UTP, STP itu biasanya digunakan dalam lingkup lokal. Kalau penggunaan dalam lingkup MAN atau WAN itu biasanya menggunakan kabel fiber optik, karena transferring data kalau menggunakan kabel fiber optik itu relatif lebih cepat dan juga bisa mengantarkan data atau informasi yang lebih berat. Karena di dalam sebuah kabel fiber optik itu tidak menggunakan sebuah tembaga atau aliran listrik, tapi menggunakan sebuah sinyal cahaya. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada network interface card, atau tadi bisa disebut dengan LAN card. Kalau LAN card tambahan itu biasanya itu digunakan untuk kalau ingin menambahkan sebuah LAN card itu biasanya digunakan untuk topologi mesh atau yang lainnya. Kalau tidak, bisa menggunakan LAN yang terdapat di dalam personal komputernya. Biasanya kan di dalam sebuah komputer itu terdapat satu LAN. Nah, satu LAN itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan sebuah akses internet dari router ataupun ISP yang mempunyai akses internet. Yang keempat adalah network device, bisa berupa hub, switch, router, dan modem. Yang kelima NOS, network operating system. Nah, ini adalah network operating system itu dapat berupa Windows, Linux, Unix, macOS, dan lainnya. Dan untuk komponennya adalah ini. Yang pertama, ini adalah gambar dari PC. Yang ini adalah kabel UTP. Untuk konektornya RJ45. Lalu untuk koaksial, kabel koaksial untuk konektornya yaitu PNC. Yang terakhir adalah fiber optik. Konektornya lupa kalau konektornya saya agak lupa. Kalau ini adalah gambaran dari LAN card. Yang ini adalah switch hub. Oke, mungkin ada yang ditanyakan tentang pembahasan pengenalan jaringan komputer. Teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tanya ya. Yuk teman-teman tanya yuk. Yuk, yang mau tanya.
Saya mau tanya, Mas. Ya, gimana? Kalau untuk WiFi yang menggunakan kabel LAN sama laptop yang disambungkan dengan kabel LAN, apa lebih cepat daripada yang tidak menggunakan kabel LAN, Mas? Untuk transfer rate-nya. Tergantung bandwidth yang digunakan. Jadi kalau biasanya itu kalau menggunakan wireless ya perbandingannya ya. Iya, Mas. Tergantung bandwidth-nya dan tergantung cuaca. Kalau wireless itu biasanya relatif kalau terkena cuacanya itu agak hujan atau mendung, nah itu relatif agak agak lambat karena itu terhalang kalau menggunakan wireless. Kayak wireless kan tidak bisa tersalurkan langsung dengan berkontak langsung dengan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau terdapat soalnya kan biasanya hujan kan ada petir, nah itu bisa mempengaruhi dalam proses pengiriman data. Berbeda kalau menggunakan LAN. Kalau menggunakan LAN sih bisa agak cepat ya, tapi tergantung bandwidth yang digunakan. Jadi kalau meskipun wireless, meskipun LAN itu untuk kecepatannya bisa tergantung dari bandwidth yang digunakan. Kalau bandwidth-nya besar ya pengirimannya otomatis lebih cepat. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Kalau nanya tentang project boleh kan ya Kak? Bisa. Nah itu teman-teman yang mau tanya tentang project boleh langsung ditanya. Oh ya, nanti kalau urusan jaringan, ujung-ujungnya kita akan belajar tentang cloud computing. Setelah itu, bagaimana cara untuk mendeploy web atau aplikasi. Jadi ini kita belajar kayak konsepnya saja sih, kalau di jaringan komputer. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Apa udah pada paham nih? Mungkin sudah kayak pada paham, Mbak. Soalnya kan sudah diajarkan di kelas Jarkom. Iya juga Kak. Ya udah kalau udah pada paham, boleh tulis di kolom chat udah paham gitu. Kak, mau tanya dong. Itu PPT-nya dibagi nggak, Kak? Bisa nanti saya share. Oke, terima kasih. Nanti saya share di grup. Apa lanjut ke materi berikutnya? Kayaknya boleh deh Kak lanjut ke materi berikutnya. Bentar ya. Kak.
Apakah sudah masuk share screen saya? Udah, Kak. Oke. Materi selanjutnya kita belajar tentang cara kerja internet. Nah, untuk pendahuluan kita harus berkenalan dulu tentang apa itu internet. Internet adalah kependekan dari interconnection networking. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global atau transmisi kontrol protokol atau bisa disebut dengan IP sebagai protokol pertukaran paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan dengan networking atau antar jaringan. Nah, untuk diagramnya seperti ini. Di sini terdapat sebuah jaringan workstation dan juga terdapat sebuah jaringan hotspot atau penggunaan telepon yang terhubung dengan tower. Lalu di tengahnya adalah sebuah komputasi awan atau biasa disebut dengan internet. Nah, internet terhubung dengan sebuah web server. Nah, di dalam sebuah web server terdapat sebuah database. Nah, database dan juga web server itu tersimpan di internet. Apabila di dalam HP ingin mengakses sebuah dalam web ini, maka kita harus terkoneksi dengan internet. Begitu juga dengan komputernya. Untuk penjelasannya seperti ini. Pada gambar sebelumnya, jaringan internet dimulai dari komputer server yang berfungsi menyimpan data-data yang sangat banyak yang dibuka pada saat melakukan browsing. Kemudian, dari komputer server menuju jaringan internet atau bisa disebut dengan ISP, Internet Service Provider, yang memberikan pelayanan internet kepada seluruh masyarakat dunia. Contoh providernya yaitu seperti Telkom, Telkomsel, Indosat, dan lain-lainnya. Setelah terkoneksi ke ISP, barulah para klien server dapat mengakses sebuah internet dengan mudah dan cepat dengan menggunakan berbagai perangkat canggih seperti PC, notebook, smartphone, dan lainnya. Sebelum kita memasuki bagaimana cara internet itu bekerja, baiknya kita memahami tentang komponen-komponennya. Yang pertama yaitu ISP atau bisa disebut Internet Service Provider yang sudah dijelaskan di awal, yaitu seperti halnya Telkom, Telkomsel, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan tentang TCP/IP. Penggunaan TCP/IP dan seperti apa itu TCP/IP. Yang ketiga adalah router. Apa itu router? Nah, nanti akan dijelaskan di bawah. Yang keempat adalah dengan DNS. Yang kelima web server, dan yang terakhir database server. Kita masuk ke dalam IP. IP itu seperti halnya alamat rumah. Jadi setiap komputer atau HP kalian pastilah mempunyai sebuah alamat IP. Contoh halnya biasanya IP itu berisikan jika kalian terkoneksi dengan internet ya, pasti HP kalian atau laptop kalian itu pasti mempunyai sebuah alamat IP. Nah, alamat IP itu seperti halnya rumah. Jikalau kalian ingin mengirimkan sebuah surat ke teman kalian, pastilah kalian mengirimkan dengan alamat yang tepat agar pesan atau surat itu terkirim dengan tujuan yang tepat atau dengan tujuan yang tepat kepada orang tersebut atau teman kalian itu. Nah, seperti hal itu cara kerja alamat IP sebagai identitas dari sebuah komputer atau sebuah jaringan. Lalu setelah masuk ke IP, kita masuk ke router. Router itu seperti halnya router itu adalah sebuah perangkat komputer yang dimana dapat menentukan sebuah alamat IP klien. Jadi apabila ada IP apabila ada komputer atau smartphone yang terkoneksi dengan router, pastinya itu mendapatkan IP dari router.
Nah, sedangkan router mendapatkan IP dari router atasnya dan seterusnya sampai ke database atau pusat dari terkoneksian pusat dari data. Yang selanjutnya adalah router bisa menentukan pemilihan jalur data terbaik. Nah, untuk mengirimkan sebuah data atau informasi, nah untuk pemilihan jalur terbaik itu akan dilakukan oleh router. Jadi tugas router itu semuanya kalian ingin mengirimkan sebuah data, nah data-data kalian itu akan dikonversi menjadi sebuah angka biner, yaitu 0 dan 1. Nah, setelah itu akan dipecah oleh router untuk memberikan sebuah pemilihan data terbaik. Contoh saja, dari server ingin mengirimkan ke klien. Nah, meskipun di dalam dari klien itu berbeda dengan IP-nya dengan server, tapi melalui router maka bisa akan terkoneksi, maka paket yang akan dikirimkan akan bisa sampai. Contoh dari server, contoh halnya 192, IP-nya 192.168.1.1. Nah, itu alamat IP server. Sedangkan IP klien 192.168.2.2. Nah, di dalam router IP klien bisa mendapatkan akses atau bisa mengirimkan sebuah surat atau data ke dalam server apabila memiliki perizinan, yaitu yang akan dilakukan oleh router atau bisa disebut firewall. Jadi nanti router itu juga memilih-milih siapa saja yang diizinkan untuk mengakses sebuah server itu atau mengirimkan sebuah data ke server. Karena kan tidak semua orang bisa mengakses sebuah server, karena server itu tempat dari pusat data dari semua kliennya. Nah, seperti itu. Yang keempat, mengubah paket dari konversi biner ke mengubah paket dari huruf ke dalam sebuah konversi biner atau angka. Jadi nanti paket-paket yang dikirimkan, contoh halnya kita mengirimkan sebuah tulisan ya. Nah, nanti itu dalam proses networking itu paket-paketnya itu akan berubah menjadi sebuah konversian biner. Setelah itu akan dipecah atau dipilah-pilah untuk penentuan jalur paket terbaiknya. Nah, kalau ingin mengirimkan ke data B, maka akan dipilihkan untuk klien arah ke klien data B, tidak ke klien data C. Kasarnya seperti itu. Nah, untuk skema jaringannya seperti ini. Ini adalah ISP. Nah, ini ada modem dan juga ada mikrotik. Nah, mikrotik ini sebagai router. Jadi di sini juga terdapat sebuah IP yang berbeda. Di Ethernet 2 terdapat IP 192.168.0.1. Sedangkan di IP WLAN itu terdapat IP 172.16.0.1. Tetapi karena masih dari satu router, meskipun dengan IP atau IP yang berbeda, mereka tetap bisa saling berkomunikasi atau bertukar data. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya yaitu ke DNS server. Jadi kalau kalian browsing kan itu pasti mengetikkan sebuah domain ya. Contoh saja, di sini ada IP domain google.com. Nah, domain itu kalau kita mengingat sebuah IP kan itu rumit. Tidak hanya 192.168, tetapi IP yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti halnya Google, Facebook, dan lainnya, itu IP-nya lebih rumit, dan juga IP yang digunakan itu lebih banyak. Jadi untuk mempermudah kita melakukan sebuah pencarian, nah itu dibuatlah sebuah DNS server atau bisa disebut dengan domain name server, yaitu fungsinya merubah alamat IP ke dalam sebuah domain atau sebaliknya. IP ke domain atau domain ke IP. Setelah kita mengenal sebuah DNS server, kita masuk ke web server.
Web server adalah sebuah perangkat lunak atau software dalam sebuah server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request dari klien atau browser yang berupa halaman website melalui protokol HTTP ataupun HTTPS, lalu merespon permintaan tersebut dalam bentuk sebuah halaman website berupa dokumen HTML ataupun PHP. Jadi, jikalau kalian ingin browsing itu, nah di balik sebuah halaman website, nah itu terdapat sebuah web server. Jadi tidak hanya halaman website itu. Jadi web server itu kumpulan dari beberapa halaman web. Jikalau kalian ingin mengakses sebuah Facebook, nah nanti web server ini akan menunjukkan kalian ke halaman Facebook, HTML-nya itu yang mana atau PHP-nya itu yang mana. Jadi seperti itu. Lalu database server. Nah, pastinya kalian sudah mengenal apa itu database server, yaitu sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengolahan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi berbasis data yang menggunakan model client server. Jadi semua data-data kalian itu yang terdapat di Google, data-data website yang terdapat di Google, itu semua tersimpan rapih di dalam sebuah database ini, database server. Jadi kalau kalian ingin browsing, nanti itu ujung-ujungnya akan mengambil sebuah data dari sini, dari database server. Database server itu kumpulan dari beberapa database. Jadi di dalam database server ini banyak sekali database, tidak hanya database-nya Facebook, YouTube, dan lainnya. Nah, di sini juga terdapat, kan kalau YouTube menyimpan dari penyimpanannya itu berupa video atau ya berupa video. Jadi di sini juga akan terdapat di dalam database ini di database ini ya terdapat sebuah video itu. Jadi kita ingin membuka YouTube atau ingin membuka Facebook, maka kita akan diarahkan ke database ini. Jadi semua halaman-halaman atau file-file yang terdapat di database ini akan dikirimkan ke Anda melalui sebuah jaringan internet. Untuk detailnya seperti ini. Nah, ini adalah komputer workstation. Nah, ini mengirimkan permintaan klien ke dalam sebuah server. Nah, dari server ini karena sudah terkoneksi ke internet, ingin mengakses sebuah website, maka akan diteruskan ke internet sini. Lalu di internet akan mengolah data-data yang ingin dicari, maka internet akan masuk ke dalam sebuah web server. Nah, di dalam web server ini, web server akan mencari mana data yang ingin diinginkan dari database server. Setelah data itu tercari atau sudah didapat, maka akan dikembalikan lagi ke server ini. Lalu untuk outputnya adalah sebuah halaman website yang berupa itu file HTML atau file PHP, sebuah program gitu. Ini adalah perangkat tambahan untuk pengguna. Adapun perangkat tambahan yang dibutuhkan untuk mengakses sebuah jaringan internet, yaitu ada modem ADSL, router, switch hub, kabel UTP, konektor, PC, dan juga browser. Ini adalah modem ADSL, ini WiFi portable, hotspot portable. Ini modem GSM. Kalau ini campuran dari ADSL dan juga router wireless biasa. Ini adalah Ethernet card. Kalau ini kabel UTP. Ini kabel koaksial atau bisa disebut kabel antena. Nah, ini repeater untuk penguat sinyal, tang crimping untuk perekatan antara konektor RJ45 dengan kabel UTP. Kalau ini hub, switch hub.
Ini antena grid untuk menerima jalur internet, untuk menyaring jaringan apabila ada yang mengirimkan. Nah, itu menggunakan antena grid juga bisa. Jadi kayak hotspot gitu ya. Kalau kalian menghidupkan hotspot, nanti bisa diambil. Nah, antena grid ini yang mengambil jaringan kamu. Lalu ini ada Omni. Ini sebagai Omni access point. Kalau ini LAN tester. Fungsinya LAN tester itu untuk mengecek kabelnya sudah terhubung apa enggak, kabel UTP dengan RJ45-nya. Dan ini urutan dari kabel-kabelnya. Ini ada kabel strike dan juga cross. Ini gambaran jaringan informasi dunia. Nah, ini skema dari peralatan semua jaringan telepon. Nah, semua klien ini adalah server sendiri atau bisa disebut dengan server lokal. Jaringan lokal lalu masuk ke dalam sebuah firewall. Nah, nanti firewall itu fungsinya menyaring. Kalau kalian ingin mengakses sebuah situs-situs terlarang, nah firewall ini akan seperti halnya memblokir gitu dari situs-situsnya. Contoh halnya kalau kalian ingin mengeblok, jadi semua klien tidak bisa mengakses sebuah Facebook ataupun YouTube, nah itu bisa dilakukan dengan firewall. Di firewall. Jadi YouTube-nya diblokir, Facebook-nya diblokir atau yang lainnya. Nah, kita masuk ke transmisi, media transmisi. Ada 2 media transmisi yang digunakan oleh dunia. Yang pertama adalah satelit. Ini adalah skema satelit. Skema satelit itu kalau ingin mengakses sebuah jaringan dari satelit, kita harus membutuhkan sebuah seperti halnya parabola. Nah, seperti itu agar bisa terkoneksi langsung oleh satelit. Jadi kita bertukar jaringan itu bisa menggunakan satelit. Pengertian satelit adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Fungsi dari satelit yaitu digunakan untuk komunikasi jarak jauh, terutama pada daerah dengan cakupan yang luas dan belum memiliki jaringan telepon. Dengan satelit, pengiriman atau penerima dapat bergerak kemana saja ketika menerima atau mengirim data. Contoh HTM, internet, telepon, siaran televisi, dan lainnya. Jadi kan ada, kalau di pedalaman-pedalaman itu biasanya menggunakan satelit. Nah, atau biasa kalau menggunakan antena grid juga bisa. Kalau memiliki akses persetujuan. Kelebihan dari satelit. Ini adalah kelebihannya, bahkan orang-orang yang tinggal di daerah-daerah satelit layanan internet tersedia di mana saja. Jadi bisa kita meskipun di pelosok negeri, kita bisa mendapatkan jaringan internet karena kalau kita terhubung langsung dengan satelit. Kecepatan koneksi berkecepatan tinggi layanan internet. Satelit jauh lebih cepat daripada dial-up. Nanti bisa kalian baca sendiri untuk kelebihannya, dan ini untuk kekurangannya. Kekurangannya adalah hal ini dapat memperlambat sebuah satelit itu seperti halnya tadi jaringan wireless. Jadi kalau cuacanya tidak mendukung, maka jaringannya akan kabur, maksudnya itu tidak stabil. Satelit itu seperti itu.
Lalu untuk jarak yang cukup jauh, jadi jaraknya dari bumi itu 22.000 mil. Jadi kalau kita ingin mengirimkan sebuah data, kita harus mengirimkan terlebih dahulu ke satelit, yaitu dengan jarak 22.000 mil. Setelah itu kembali lagi ke orang yang penerima. Jadi 2 kali lipat kalau kita menggunakan satelit. Nah, maka dari itu ada cara untuk mengatasi itu. Nah, ini adalah gambaran dari bagaimana cara penggunaan internet. Ini klien mengakses sebuah internet atau browsing. Nah, lalu ini terdapat sebuah server, dan ini adalah pembuat atau programmernya atau pembuat websitenya. Lalu akan disimpan ke dalam sebuah server, server. Setelah itu klien akan mengakses sebuah server ini. Untuk gambarannya seperti ini, gambaran singkatnya. Nah, kembali lagi ke satelit tadi ya. Satelit transferring data kita harus bolak-balik selama 22.000 mil. Itu kalau tidak ada hambatan. Kalau ada hambatan pasti akan tertunda. Dan paket data yang dikirimkan tidak akan lengkap jikalau ada terkendala seperti itu. Maka dibentuklah sebuah jaringan kabel jaringan yang bisa disebut dengan fiber optik. Fiber optik, apa itu fiber optik? Fiber optik adalah sebuah teknologi dan transmisi sinyal kabel yang menggunakan benang atau berupa serat kaca atau plastik. Kabel fiber optik mampu mentransmisikan pesan modulasi ke gelombang cahaya. Jadi untuk pengirimannya sangat cepat. Meskipun fiber optik, untuk memasangkan kabel fiber optik itu melewati hal-hal yang agak rumit, seperti halnya melewati pegunungan, laut, dan lainnya. Jadi fiber optik ini sekarang mendukung 99% dari penggunaan internet di bumi. Dan satelit hanya mendukung 1%. Biasanya kalau satelit itu digunakan untuk pertahanan negara atau mengawasi negara lain yang ingin melakukan sebuah peperangan. Jadi kita bisa mengawasi dengan menggunakan satelit. Karena cakupan satelit itu sangatlah luas, berbeda dengan fiber optik. Kalau fiber optik hanya dapat melakukan sebuah transferring data. Jadi kalau satelit bisa digunakan kita untuk memantau negara lain. Kalau fiber optik, nah ini sebuah alat transmisi data. Dan juga kalau satelit itu penggunaan atau biayanya lebih mahal dan perawatannya harus intensif juga. Harus ada perawatan khusus atau perawatan yang khusus. Untuk kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dari fiber optik, yaitu untuk kelebihannya. Bentar, kita besarkan. Kelebihannya adalah bidang frekuensi yang besar. Jadi kita dapat mengirimkan sebuah paket data yang cukup besar. Jadi kalau kita ingin browsing bersama-sama, nah itu otomatis kan kita mengirimkan sebuah perizinan atau ingin mengirimkan data persetujuan ke server untuk disetujui. Contohnya mengakses sebuah website atau mendownload. Nah, itu untuk frekuensinya itu lebih besar atau lebih lebar. Lalu ukurannya lebih kecil. Ukurannya lebih kecil dan ringan karena yang digunakan untuk fiber optik itu adalah sebuah serat kaca, dan kecilnya itu kalau tidak salah 0,0 mikro apa gimana, kecil sekali. Yang ketiga, dapat mengirim data dengan jumlah yang besar. Yang keempat, mempunyai kecepatan pengiriman data seperti cahaya. Bisa dibayangkan sendiri untuk pengiriman datanya seperti cahaya. Makanya kan kita kalau browsing pastilah
seumumnya kita mengakses YouTube, kalau jaringan kita lancar, nah maka kan kita akan lebih cepat bisa membuka sebuah websitenya. Seperti itu. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu memiliki harga biaya pemasangan yang sangat mahal. Yang kedua, biaya perawatan yang diperlukan cukup tinggi. Yang ketiga, tidak bisa diterapkan pada sudut berbelok atau sudut yang tajam. Karena kaca kalau dibengkokkan kan pasti akan rusak atau pecah. Jadi kalau kaca itu serat kabel yang di dalamnya itu pecah, maka akan mengalami akan terhambatnya sebuah data. Jadi transferring datanya itu akan lemot, tidak stabil. Kelemahannya itu. Yang keempat, memerlukan keahlian khusus untuk penerapan kabel ini, sedikit berbeda dengan jenis kabel jaringan yang lain. Jadi untuk perawatannya harus juga intensif karena kan membentang ke seluruh dunia. Entah itu kita harus mengeceknya kalau terbentang di lautan, bahayanya yaitu seperti halnya kemarin kabel fiber optiknya itu digigit oleh hiu. Jadi untuk di dalam kabel fiber optiknya itu pecah. Nah, maka harus ada perbaikan. Nah, di dalam untuk memperbaiki itu sangat sulit karena harus mempunyai keahlian khusus. Karena kabel serat optik yang dipasang di lautan itu lebih tebal. Karena untuk agar adaptasi ke lautan kan agar lebih kuat gitu, tahan lama. Jadi lebih tebal, digunakan lebih tebal. Berbeda dengan daratan. Kalau di lautan lebih 2 kali lipat dari di daratan untuk ketebalan dari kabel fiber optiknya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang cara kerja internet. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ayo kalau ada yang dibingungin bisa langsung tanya yuk. Bisa tanya tentang ini DNS, router, IP, ISP, observer. Mungkin masih ada yang dibingungkan. Mungkin dari cara kerja ya router. Mungkin dari Kak Isna. Sudah antenna. Apa udah paham semua nih teman-teman? Oh ya, mau ya ada tambahan bentar ya Kak. Kenapa tadi dari klien ke server meskipun berbeda IP-nya atau berbeda dari local host-nya bisa terkoneksi satu sama lain, itu adalah dari tugas dari router atau bisa disebut dengan routing. Nanti dari mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Lab Jarcom untuk bagaimana cara pembuatan IP. Kalau IP itu tidak hanya IP saja untuk identitas,
Ada juga broadcast, gateway, netmask, dan lainnya. Dan IP itu dibedakan, IP ada beberapa, ada perbedaan. Jadi ada IP privat, IP public, dan juga IP versi 4, IP versi 6. Kalau IP versi 4 itu penggunaannya sekitar 44 miliar. Kalau IP versi 6 itu sekitar 8 miliaran. Jadi untuk sekarang itu kalau perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata banyak yang menggunakan IP versi 6 karena kegunaan atau server-servernya itu lebih banyak. Kalau ini DNS, nanti DNS itu masuknya ke Linux. Nah, kalau web server juga nanti dibahas ke sysadmin, DNS sama web server. Dan juga database. Database nanti juga di Linux, biasa. Bagian dari Linux. Mungkin lah kalau dari bagian dari jaringan itu ya tadi firewall, router, routing, IP. Itu saja sih. Kita tambahin media transfer. Yuk, yang lain. Gimana, udah pada paham teman-teman? Ya, mungkin udah paham, Kak. Kalau nggak nganu ya nggak usah dipaksa. Iya, Kak. Oke, kalau gitu kalau udah pada paham, gimana kalau kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi nih. Buat teman-teman yang belum on cam dulu yuk. Buat kakak-kakak PDD udah siap buat nge-SS? Udah. Kalau gitu boleh dihitung Kak Amel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih Kak Amel. Nah, sebelum kita selesai pertemuan rutinnya, teman-teman bisa nih absen dulu. Nah, ini absennya udah ada di kolom chat, diisi ya teman-teman.
Gimana nih, udah pada isi absen belum? Yang lain gimana nih? Udah pada isi absen belum nih? Boleh minta SS nomor fotonya? Boleh, boleh. Kirim di chat Zoom aja ya. Untuk Dini, SS-nya bisa chat di aku, nanti aku kirim. Untuk Kak Dini. Terima kasih, Mbak. Oke, teman-teman, makasih nih siang-siang gini udah nyempetin buat ikut pertemuan rutin. Semoga materi-materi yang didapat hari ini dapat bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, aku selaku MC hari ini izin pamit. Terima kasih.